Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara, ku taruh Tuhan di depan mataku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu menghendaki bahwa kita itu supaya kudus dan bisa menggenapi rencananya. Bagaimana kita bisa menaruh Tuhan di depan mata kita? Yaitu agar kita tidak lagi berbuat dosa kepada Tuhan. Banyak orang merasa sudah rajin ibadah, bahkan jadi pendoa, pembicara di mimbar-mimbar, tetapi kelakuan hari-harinya masih abu-abu dan merasa yakin sudah benar dan disayang Tuhan. Dengan berasumsi bukti disayang atau dipakai Tuhan karena dengan terpenuhi kebutuhan atau banyak asetnya. Bahkan merasa Tuhan sudah menyertai, apalagi kalau patokan karena gerejanya megah dan jemaatnya banyak. Jadi sebenarnya semua itu bukan menjadi tolok ukur Tuhan, tetapi ukuran manusia duniawi. Dipakai Tuhan kalau kualitas hidupnya berubah, dirasakan keluarga dan jemaat. Dan firman yang disampaikan kepada jemaat dapat merubah karakter berkodrat ilahi. Di akhir zaman ini ada banyak orang-orang jahat dan merasa diberkati dan tidak menyadari kesalahannya dan merasa dia dipakai Tuhan. Saudaraku, dalam Alkitab menulis yang jahat terus berbuat jahat, orang cemar semakin ia bertambah cemar, yang benar semakin berbuat kebenaran, yang kudus terus menguduskan dirinya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ini ayat yang ke-11 menjelaskan barang siapa berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi orang yang hidup di bumi ini, masing-masing menentukan dan memilih bagaimana menjalankan hidup di bumi ini. Atau bagaimana mengisi hari-hari hidup yang berakhir di kekekalan. Orang tersebut ada yang terus melakukan cemar atau semakin menguduskan dirinya, atau mengisi kebenaran hidupnya, atau semakin bertambah jahat. Allah memilih orang yang hidup di zaman anugerah agar hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat ini saya memahami dan melihat bahwa sebenarnya jemaat Tuhan atau orang percaya itu ditarget oleh Tuhan untuk menjadi orang kudus yang sesuai dengan kehendak Allah atau yang dikehendaki oleh Allah. Di ayat sebelumnya dalam ayat yang pertama, masih dalam Efesus pasal 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Ternyata ini hanya untuk orang-orang kudus yang akan memiliki damai sejahtera dari Allah dan akan selalu disertai oleh Tuhan. Di sini mengatakan kepada kita, kalau kita melihat memahami situasi dunia yang ada ini, tapi coba kita lihat sebelum segala sesuatu itu terjadi, Tuhan sudah merancangkan kepada kita. Lalu ayat yang kedua mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan ayat ini jelas sekali Bapak Ibu, bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan inilah yang akan menyertai kita. Jadi di tengah situasi yang seperti ini,
kita mendengar kabar-kabar orang-orang yang dekat dengan kita saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Tetapi bagaimana hati kita sebagai orang yang percaya? Apakah kita dengan kondisi ini masih bisa bersyukur? Masih bisa berterima kasih kepada Tuhan? Kalau itu ada dalam hidup kita, bersyukur dan hidup dalam sukacita, berarti ada damai sejahtera yang menyertai kita. Jadi ini saudara yang harus direnungkan oleh kita, bahwa hanya orang-orang pilihan yang hidup di zaman anugerah akan dituntun oleh Tuhan, maksud saya akan dituntut oleh Tuhan supaya hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Supaya apa? Tidak bercela di hadapan Tuhan, supaya kita itu bisa membuktikan kekristenan kita, apalagi hidup di tengah situasi atau kondisi yang sangat sulit ini. Dikatakan tadi dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Perhatikan dari pernyataan ini saudara. Dengan kemahatauan Tuhan memilih orang percaya ini. Kalau kita, Anda dan saya ditempatkan di dunia ini, semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Kita ada dalam situasi seperti ini, Tuhan sudah mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh kita semua. Makanya di sini Paulus juga mengatakan kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus, supaya oleh kehendak Allah kita menempatkan diri kita menjadi umat yang kudus dan umat yang tidak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, ketika kita belajar dari kebenaran ini, hanya orang-orang yang mengejar kekudusan yang akan memiliki damai sejahtera dari Allah yang tidak ditopang oleh apapun. Dan melalui Roh Kudus akan menyertai orang kudus sampai kesudahan zaman. Dalam pasal 1 ayat yang kedua sehingga berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mengapa hanya orang yang berjuang kudus disertai Allah? Karena yang pertama, Allah adalah kudus, sehingga dapat bersekutu dengan Allah. Yang kedua, Roh Kudus yang diam dalam hati orang percaya adalah Roh yang kudus, yang menuntun orang percaya menjadi kudus. Lalu yang ketiga, bila genap orang yang kudus, yang sama dengan sempurna seperti Bapa, atau menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan atau bisa menyatakan, membuktikan kesalahan iblis ini, itu akan membuktikan kita bahwa dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang kudus, yang bisa didemonstrasikan tentang kuasanya melalui kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan bila genap orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan ini, dunia ini diakhiri dan kerajaan Allah terselenggara di dalam langit baru dan bumi baru. Yang setia sampai akhir akan menjadi pejabat dalam kerajaan Allah yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga atau langit baru dan bumi baru, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja dan memerintah bersama pejabat-pejabat atau raja-raja. Sehingga dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10 mengatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Selagi ada kesempatan, ambil peluang ini. Hanya sekali kesempatan hidup dengan menderita bersama Tuhan. Pembaharuan budi setiap hari yang sama kita taruh di depan mata Tuhan hidup kita, agar kita tidak berdosa dan tidak akan masuk kerajaan surga orang yang tidak berubah karakternya. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Bapak Ibu, mari kita terus tinggalkan dosa kita, jangan berbuat dosa terus. Kita mari hidup dalam kekudusan,
terus kejar kekudusan supaya kita dalam hidup kita semakin hari semakin berkenan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi melayani bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua, dan saya terus berdoa saudara semakin dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.